Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersyukur untuk hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Bersyukur karena hidup Engkau anugerahkan lagi dalam keberadaan dan kehidupan kami. Kami bersyukur karena kesempatan kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Allah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan itu ayat Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itulah firman Tuhan yang melandasi dan mendasari akan renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah Akulah Alfa dan Omega. Akulah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan huruf terakhir dari abjad Yunani. Bagi para rabi, huruf alfa dan omega adalah merupakan hal biasa sebagai huruf pertama dan huruf terakhir yang sama dari abjad-abjad yang lain. Hanya untuk menunjukkan bahwa keseluruhan dari apapun, dari awal sampai akhir, itu sungguh-sungguh adalah hal yang biasa. Tetapi bagi iman Kristen, alfa dan omega tidak hanya sekedar huruf dan kata atau tidak hanya hal biasa, melainkan sebuah makna misteri, makna magis, makna simbolik dan tipos yang tidak hanya menggambarkan tetapi menunjukkan, bahkan menjelaskan bahwa alfa dan omega itu adalah sebutan lain atau panggilan lain atau identitas lain dalam bentuk matematis dari Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ayat 8a. Di sini Yesus sendiri yang berkata, "Aku adalah alfa dan omega." Ditegaskan lagi firman Tuhan Allah. Nah, dengan kata lain bahwa Yesus hendak meluruskan dan menegaskan serta mengkonfirmasi dan mengafirmasi bahwa akulah Yesus. Dan akulah Yesus itu adalah akulah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Artinya orang percaya kita diberi kekayaan makna akan pengenalan dan pemahaman bahkan pengalaman yang tidak hanya kita akui keberadaannya saat dia datang 2000-an tahun yang lalu ke dalam dunia ini dengan kasih kelahirannya, hidupnya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, dan bahkan kebangkitan serta kenaikannya ke sorga. Tetapi dari firman Tuhan dan tema Akulah Alfa dan Omega hendak menegaskan dan meneguhkan kembali kepada kita akan 3 hal penting tentang siapa Yesus, tentang apa Yesus dan bagaimana Yesus. Dan itulah harus kita sungguh-sungguh sadari dan perhatikan. Ada 3 hal. Yang pertama, Yesus itu adalah eksistensi. Yesus itu adalah eksistensi sendiri. Perhatikan ayat 8a. Dikatakan aku adalah. Nah, ini perkataan Yesus. Kalimat ini sama dengan kalimat dalam kitab Keluaran 3 ayat 14. Di sana dia berkata kepada Musa, katakanlah bahwa aku adalah aku. Bahkan di akhir ayat 14 dikatakan akulah aku. Nah, dengan kata lain Alkitab mau katakan bahwa keberadaan Yesus itu berasal dari dirinya itu sendiri. Keberadaannya bukan disebabkan apalagi diakibatkan. Bahwa Yesus itu sesungguhnya eksistensi itu. Yesus sesungguhnya keberadaan itu. Nah, ayat 8b berkata, kalau kita memperhatikan, akulah disebut yang ada, yang ada. Nah, karena dia adalah keberadaan itu, maka segala keberadaan berasal dari keberadaannya. Segala keberadaan berasal dan bersumber dari dirinya. Alkitab mengatakan, kalau kita memperhatikan Yohanes 1 ayat 3, dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan atau diadakannya. Kemudian juga dikatakan di dalam Kolose 1, 16 dan 17, di sana juga dikatakan di dalam Yesus atau di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kemudian dikatakan ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Dialah yang disebut dengan causa prima atau penyebab mulanya. Nah, saudara, itu bicara tentang keberadaan yang ada, itulah Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa Yesus itu konsistensi. Perhatikan kalimat ayat 8b. Dikatakan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Nah, hal ini hendak menyatakan dan menjelaskan bahwa Yesus itu bukan hanya ada itu sendiri,
melainkan Dia yang akan terus ada dan berada dalam segala yang Dia adakannya atau yang ada, serta memastikan bahwa segala yang sudah diadakannya, apakah itu karya keselamatan, pekerjaan ciptaan, janji-janjinya dan berkatnya, itu konsisten, akan Dia kawal, akan Dia pelihara, akan Dia pastikan bahwa semuanya akan tiba dan sampai kepada apa yang Dia kehendaki. Dia akan menggenapi dan mewujudkan seperti yang Dia janjikan dan yang Dia kehendaki. Sama seperti contoh misalnya di dalam firman Tuhan, ya, di dalam kitab Korintus, ya, yang berkata, Dia yang memanggil kamu adalah setia, Dia juga yang akan menggenapinya. Jadi ini bukan hanya sekedar omong, tapi memang Dia yang memastikan itu bisa terwujud. Kemudian di dalam Filipi 1 ayat 6, bahwa aku mempunyai keyakinan yang sungguh bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya pada hari kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Dia juga yang menjamin itu, Dia konsisten dengan itu, ya, dan itu akan nyata, akan terjadi. Kemudian di dalam kitab Ibrani juga dikatakan, aku tetap sama dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya Dia Allah yang konsisten, ya, Dia sungguh-sungguh tidak berubah. Nah, di ini juga dikatakan dalam perjanjian lama, ya, ketika Nabi Yesaya, ya, menyatakan itu di dalam firman Tuhan dalam Yesaya 46 ayat 4, ayat 6, kemudian dilanjutkan pasal 8 ayat 12. Begini firman Tuhan, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Jadi ini sesungguhnya menunjukkan tentang Dialah yang sungguh adalah konsistensi itu sendiri. Nah, yang berikut terakhir dikatakan di dalam ayat yang 8 bagian terakhir ditutup dengan kata yang maha kuasa. Ayat 8c, ya. Artinya Yesus itu supremasi. Perhatikan di ayat 8c, yang maha kuasa. Artinya Yesus itu supremasi, yang teratas, yang berdaulat, superioritas. Artinya segala yang sudah diadakannya, khususnya keselamatan, hidup kehidupan orang percaya, dan segala apapun, Dia turut hadir bersamanya. Roma 8:28. Dia turut bekerja, Dia di dalamnya. Kemudian Dia menjamin mereka tidak akan kehilangan segala apapun yang Dia sudah berikan, termasuk keselamatan, bahkan kasih. Disebut bahwa tidak ada yang dapat merebut serta memisahkan mereka dari kasih Allah, apapun itu, ya, penindasan, penganiayaan, bahkan maut, maupun juga bicara tentang penguasa-penguasa tidak mampu dan tidak akan dapat memisahkan. Bahkan Yesus berdoa, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Jadi sesungguhnya firman Tuhan yang menjelaskan tentang banyak hal itu sesungguhnya menjelaskan tentang Yesus itu sendiri. Bahwa Dialah sang keberadaan itu, Dialah sang konsistensi itu, Dialah yang supremasi di atas segala-galanya. Maka implikasi kita, jangan pernah takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, kita punya Allah, ada itu sendiri. Dia maha tahu, Dia melihat dan memperhatikan segala yang kita alami. Juga jangan bersembunyi, apalagi lari dan berpura-pura, bahkan hidup dalam kemunafikan, karena Dia juga tahu siapa dirimu. Bandingkan itu dalam Mazmur 139 ayat 1-12, itu tentang doa, ya, kepada Allah yang maha tahu. Yang kedua, jangan meragukan dan menyaksikan apa yang Tuhan janjikan dan buat dalam hidup kita, termasuk segala hal buruk yang kita alami pun, karena semua itu tidak akan membuat kita jatuh, membuat terpuruk dan terpisah serta hilang dari Allah. Ada jaminan yang kekal dari Dia, kepastian Dia akan menjaga kita sehingga kita walaupun jatuh tak sampai tergeletak. Dan hal yang ketiga, maka jangan cemas, jangan khawatir dan bersusah hati, apalagi kehilangan pengharapan, karena Dia adalah Tuhan yang mengerti dan peduli apa yang engkau alami, bahkan berdaulat dan turut bekerja atas dan di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya menolong kita dan memberkati kita hari ini.